Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Kita bertemu lagi di satu sesi yang penting juga mengenai legal audit, yaitu audit hukum bidang perseroan terbatas. Ya, ingat, audit hukum di perseroan terbatas. Kenapa penting? Karena memang kendaraan dalam kegiatan ekonomi ini ya PT. Ya, apapun PT yang akan bergerak beroperasi di bidang perekonomian itu harus memastikan bahwa dokumennya itu lengkap dan tidak expire. Ya, jadi hari ini di sesi ini kita akan membahas masalah audit hukum bidang perseroan terbatas atau bisa kita kenal dengan namanya legal due diligence ya. Nah, due diligence sendiri itu sebenarnya ada dua di perusahaan tuh, nggak cuma legal ya. Jadi bukan satu-satu yang di audit, tapi juga ada yang namanya finance ya, FDD maaf, financial due diligence. Nah, itu nanti anak-anak ekonomi, anak-anak FEB nanti yang akan memeriksa. Nah, anak hukum ya, atau setelah menjadi auditor itu akan memeriksa bidang hukum. Makanya namanya legal due diligence, atau kalau di luar pasar modal namanya legal audit ya. Nanti yang kita akan periksa gitu ya, kita cek keabsahan, kelengkapannya, validitasnya itu tiga hal. Ya, satu, korporasinya sendiri. Korporasi itu ada dokumen-dokumen gitu ya. Kemudian ada perizinannya juga. Ya. Kemudian setelah itu ada namanya dokumen transaksional. Apa itu? Yaitu perjanjian dengan pihak ketiga atau bank. Ya pasti kan ada. Perjanjian dengan bank ya kalau kita perlu dana untuk pengembangan kegiatan. Untuk pihak ketiga ketika perusahaan tadi menyewa misalnya kendaraan atau menyewa lawyer misalnya atau menyewa apapun lah. Dan hal ketiga yang diaudit adalah tenaga kerja. Ya, jadi tiga aspek tadilah yang kemudian akan diaudit untuk memastikan kesehatan dari korporasi tadi gitu ya. Nah, korporasi sendiri itu juga nanti statusnya atau progresnya bisa masih dalam korporasi yang berjalan seperti biasa. Ada juga korporasi yang sedang dalam proses penggabungan, merger, konsolidasi, kemudian ada rencana akuisisi atau diakuisisi, atau juga pemisahan ya, pemisahan. Nanti bisa dibaca di video selanjutnya, ini semua lengkap teman-teman ya, dengan skenario segala macam tadi. Kemudian ada mengapa audit perlu dilakukan ya, tugasnya apa dan segala macam, itu komplit semua. Jadi kalau teman-teman nanti bisa menguasai materi legal audit bidang perseroan terbatas ini, itu paling tidak 50% sudah bisa mengisi nanti kertas kerja namanya laporan pemeriksaan hasil hukum. Ya, laporan pemeriksaan hukum ya, LPH gitu ya. Yang isinya tadi pemeriksaan tiga hal tadi ya, aspek korporasi, kemudian yang kedua adalah aspek perjanjian dengan pihak ketiga, dan ketiga aspek tenaga kerja ya. Ya, makanya teman-teman silakan dicermati, dilihat videonya berkali-kali ya. Kalau di ruangan kuliah kan sekali gitu ya, bisa lewat aja. Tapi kalau dengan video ini, kalau nggak paham, balik lagi, lewat lagi, nggak paham, balik lagi, sehingga suatu saat sampai paham bisa lanjut ke bagian selanjutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah berkali-kali belum paham juga, ya sudah, nanti tinggal kita diskusikan mana yang belum paham, gitu ya. Oke, jadi setelah ini nanti silahkan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi pengantar dari saya demikian aja. Silahkan lanjut aja mengecek videonya, dan saya sampaikan selamat mengikuti pelajaran melalui video ini. Semoga bermanfaat, dan silakan menanyakan apabila menemukan hal yang masih belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana? Sehat semua kan? Dan kalau sudah sehat, kita akan mulai pertemuan yang ke-10 membahas mengenai audit hukum bidang perseroan terbatas. Bicara perseroan terbatas, maka due diligence atau legal auditnya itu biasanya menyangkut dua aspek, yaitu financial due diligence
dan kedua legal due diligence. Financial due diligence adalah pemeriksaan secara menyeluruh di bidang keuangan, sedangkan legal due diligence pemeriksaan secara menyeluruh di bidang atau aspek legal. Jika kita bicara financial due diligence, maka itu akan memeriksa dua aspek utama, yaitu aspek keuangan. Ya, ini menyangkut laporan keuangan. Ya, setiap perusahaan pasti akan membuat laporan keuangan tahunan yang akan dilaporkan di rapat umum pemegang saham tahunan, dan kemudian aspek pajak. Ya, aspek pajak ini menjadi dua bidang, yaitu surat pemberitahuan tahunan dan SKP, surat keterangan pajak. Sementara untuk legal due diligence itu yang diperiksa adalah aspek korporasinya, kemudian kedua aspek perjanjian dengan pihak ketiga atau bank, dan yang ketiga aspek ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita masuk ke legal due diligence terhadap bidang atau terhadap korporasi, dan ada 5 bidang sebenarnya yang terkait dengan korporasi, namun 2 bidang yakni dokumen perpajakan dan dokumen aset tidak menjadi otoritas bagian hukum, tapi hanya 3 aspek, yakni dokumen korporasi yang pertama, kedua dokumen perizinan, dan ketiga dokumen pendaftaran. Terkait dengan dokumen korporasi, teman-teman bisa melihat di dalam skema ini begitu luasnya ruang lingkup pemeriksaan oleh auditor. Ya, dokumen korporasi itu menjadi 2 bagian besar, ya, yakni anggaran dasar dan legalitas oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk anggaran dasar itu kemudian di breakdown lagi menjadi akta pendirian. Akta pendirian yaitu akta pertama yang dibuat oleh para pendiri perseroan, dan kemudian dalam perjalanan waktu terjadilah perubahan-perubahan terhadap akta pendirian atau perubahan anggaran dasar. Dan perubahan anggaran dasar ini kemudian juga terbagi menjadi 3 bagian besar. Ya, bisa berupa akte berita acara rapat umum pemegang saham, akte pernyataan keputusan rapat, dan akte pernyataan keputusan pemegang saham. Ya, ini menyangkut 7 perubahan, misalnya perubahan nama, ya, perubahan nama perseroan bisa, perubahan domisili bisa dari Jakarta ke Semarang, perubahan bidang usaha, ya, yang tadinya menjual sepeda motor kemudian menjual sepeda listrik misalnya. Perubahan modalnya ditingkatkan karena omsetnya menjadi semakin besar. Kemudian perubahan anggaran dasar lainnya, misalnya perubahan alamat, ya. Kemudian perubahan pemegang saham dan perubahan susunan direksi atau komisaris. Sedangkan bagian kedua mengenai legalitas Kementerian Hukum dan HAM itu menyangkut SK pengesahan anggaran dasar atau akta pendirian, kemudian SK persetujuan perubahan anggaran dasar yang tadi di bagian atas itu perubahan anggaran dasar, kemudian untuk SK persetujuan perubahan anggaran dasar itu menyangkut perubahan nama, domisili, bidang usaha, modal dasar. Ya, itu harus mempunyai surat keputusan persetujuan. Kalau untuk akta pendirian yang pertama tadi itu sifatnya adalah surat keputusan pengesahan. Jadi beda ya, bedakan antara pengesahan dan persetujuan. Kemudian untuk perubahan anggaran dasar lainnya, ya termasuk perubahan modal setor dan segala macam, itu harus mempunyai surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Ya. Jadi perusahaan akan melaporkan ke Kumham dan Kumham nanti akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Dan terakhir perubahan pemegang saham, direktur atau komisaris, ya itu juga diinformasikan ke Kementerian Hukum HAM dan kemudian nanti akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan adanya perubahan data perseroan. Setelah tadi membahas dokumen korporasi yang begitu jelimet dan banyak ragamnya,
kemudian masuk ke aspek dokumen perizinan yang tidak kalah banyaknya dan complicated ya teman-teman semua. Karena tanpa dokumen perizinan ini perusahaan yang sudah mempunyai dokumen korporasi belum bisa beroperasi, belum bisa membuat produksi sebelum memiliki dokumen perizinan. Ya, yang terdiri dari 4 unsur: izin BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, teman-teman semua. Ini menyangkut izin prinsip dan izin usaha industri atau izin usaha tetap. Izin usaha industri ini adalah izin utama dari suatu perusahaan ya untuk supaya dapat beroperasi. Kemudian ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ini jika perusahaan tadi bergerak di bidang jasa keuangan lainnya ya seperti asuransi. Kalau jasa keuangan itu biasanya perbankan, kemudian pasar modal. Ya, apabila perusahaan akan right issue gitu, menawarkan saham atau bonds atau reksadana, dan juga masalah fit and proper untuk direktur atau dewan komisaris serta pemegang saham yang akan menjabat atau menduduki jabatan di korporasi di perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK. Kemudian izin yang ketiga adalah izin usaha yang bersifat umum, ya seperti misalnya surat keterangan domisili perusahaan. Kalau kita membuka perusahaan di suatu wilayah, maka akan dibuatkan surat keterangan domisili perusahaan. Ini bisa diterbitkan kelurahan, kecamatan, atau wali kota tergantung kebijakan tiap wilayah. Kemudian ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan. Nah, ini untuk izin usaha yang bersifat umum. Untuk izin usaha yang bersifat khusus, jadi ada perusahaan yang selain umum juga harus mengurus izin usaha yang bersifat khusus. Misalnya surat izin usaha konstruksi (SUJK). Kemudian perizinan khusus lainnya, tergantung perusahaan pertambangan misalnya, ya terserah, tergantung jenis usahanya. Setelah tadi membahas dokumen korporasi, dokumen perizinan, nah kita masuk ke dokumen pendaftaran, ya. Jadi suatu perusahaan harus mempunyai dokumen pendaftaran berupa tanda daftar perusahaan (TDP), ya. Dan kemudian jika memiliki kekayaan intelektual, dia harus mempunyai sertifikat di bidang merek, ya, atau di bidang paten, hak cipta, dan di bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti misalnya mengenai kerahasiaan dagang, ya, kemudian bicara mengenai varietas tanaman, ya, macam-macam. Ada 6 bidang di bidang kekayaan intelektual. Sebelumnya kita sudah membahas legal due diligence untuk aspek korporasinya. Ya, aspek korporasi dibagi menjadi 3 tadi, masih ingat? Dokumen korporasi, kemudian dokumen perizinan, ya, dan dokumen pendaftaran. Nah, sekarang aspek kedua yang diperiksa adalah legal due diligence untuk perjanjian dengan pihak ketiga. Siapa itu dan apa bentuknya? Yakni perjanjian hutang piutang, ya, perjanjian jaminan, dan perjanjian lainnya. Misalnya perusahaan meminjam dari bank, sudah tentu akan ada perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Setelah membahas LDD untuk korporasi dan untuk perjanjian dengan pihak ketiga, maka sekarang LDD-nya dilakukan untuk aspek tenaga kerja yang meliputi 3 aspek, yaitu perjanjian kontrak kerja, ya, perjanjian jaminan, dan perjanjian lainnya. Baiklah teman-teman, kemudian saya akan mengajak teman-teman memasukin suatu perseroan terbatas, ya, di mana perseroan terbatas ini terbagi menjadi 2 besar, yaitu perseroan terbatas tertutup atau dinamakan private company, dan perseroan terbatas yang bersifat terbuka atau public company. Ya, public company berarti memang perusahaan ini adalah sudah dibuka untuk publik gitu ya. Nah, untuk perseroan terbatas tertutup itu tetap
harus memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM tadi yang kita sudah bahas di atas ya, untuk pendaftarannya atau pengesahan perusahaan. Lalu untuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka itu menjadi dua bagian besar, yaitu satu listed company dan unlisted company. Nah, untuk listed company selain legalitas Kumham itu juga ditambah dengan ada izin dari OJK dan Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk unlisted company itu tidak perlu dari Bursa Efek Indonesia tapi cukup dari OJK. Saya ingin mengajak teman-teman masuk lagi lebih dalam kepada aktivitas suatu perseroan terbatas terkait dengan akuisisi dan merger ya. Jadi secara garis besar ada 4 aktivitas yang bisa dilakukan oleh perseroan terbatas, yakni penggabungan merger ya dengan perusahaan lain. Ya, dengan demikian nih akan ada nama baru ya karena perusahaan A dan B bergabung, kemudian ada konsolidasi, lalu ada pengambil alihan atau akuisisi ya, baik itu yang diambil alih hanya sahamnya aja atau asetnya, dan yang keempat adalah pemisahan spin-off ya, kebalik dari akuisisi. Jadi ada sebagian aset yang akan dikeluarkan dari perusahaan karena mungkin sudah tidak efektif, atau ada bidang usaha yang kemudian dilepas dari perusahaan karena akan berkembang menjadi perseroan terbatas sendiri misalnya. Nah, ini contoh apa yang dinamakan penggabungan atau merger. Ya, PT A dan PT B bergabung merger ya menjadi satu. Ya, ada dua jenis merger, satunya penggabungan dan kedua konsolidasi. Artinya kalau tadi saya sebut merger A dan B jadi satu nama baru, itu maksudnya adalah konsolidasi. Nah, untuk yang penggabungan, jadi PT A bergabung dengan B, maka yang dipakai adalah nama PT B. Tapi kalau shift merger yang bersifat konsolidasi, PT A dan PT B bergabung, ya, kemudian menjadi satu para pemegang saham, kemudian masing-masing bersatu mendirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru PTC. Kemudian untuk akuisisi saham tadi, yang perusahaan A dan B kemudian bergabung menjadi PTC yang pada slide sebelumnya, kemudian PTC yang sudah mempunyai modal yang cukup besar karena ada penggabungan tadi, ada merger, kemudian membeli saham dari PT XYZ ya, saham ya, sebagian besar saham. Demikian juga PT ABC yang mungkin kemungkinan dulunya milik PTB atau PT lain, itu kemudian sebagian besar sahamnya dibeli atau diakuisisi oleh PTC, sehingga PTC menjadi pemegang saham di PT XYZ dan PT ABC. Nah, sedangkan untuk spin-off atau pemisahan bidang usaha, misalnya PTC itu tadinya bergerak di dua bidang manajer investasi dan bidang penjaminan emisi efek, kemudian melepaskan salah satu bidang, yakni bidang usaha penjaminan efek, di spin-off, dikeluarkan, dan kemudian bidang ini berdiri sendiri sebagai suatu PT tersendiri bernama PTD. Sedangkan PTC tadi kemudian bidang usahanya hanya menjadi satu bidang, yaitu bidang di manajer investasi. Lalu apa dasar penugasan audit hukum? Ya, ada 3 biasanya, bersumber dari TOR atau Term of Reference atau KAK, kerangka acuan kerja. Lalu pengumuman, dan yang paling banyak adalah hasil rapat dengan klien. Pertanyaannya, mengapa dilakukan audit hukum? Ada 3 jawabannya. 1, karena persyaratan, ya, menurut peraturan perundang-undangan atau perjanjian atau transaksi para pihak. Ya, peraturan perundang-undangan misalnya bahwa untuk go public, perusahaan harus sehingga menjadi perusahaan terbuka dari sebelumnya perusahaan tertutup, itu wajib melakukan LDD. Ya, itu salah satu penyebabnya.
Kedua karena masalah hukum ya, karena dia terlibat suatu masalah hukum, maka dia pengen tahu ada masalah apa di internal saya. Dan kemudian hasil evaluasi dari manajemen menyatakan loh ini kok kelihatannya masih ada yang nggak lengkap, maka dilakukanlah audit hukum. Ini adalah contoh persyaratan perjanjian atau transaksi apabila misalnya ada PT Asahi Jaya ingin membeli saham atau penyertaan saham pada PT Maju Terus, di mana PT Asahi Jaya sudah tentu pengen mengetahui apakah PT Maju Terus tadi patuh dan dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dibeli, PT Asahi Jaya pengen memastikan dan konfirmasi dulu mengenai kepatuhan PT MMT tadi. Maka dilakukanlah proses audit hukum. Pelaksanaan audit hukum itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, pra-audit. Yang kedua, pelaksanaan. Dan 3, penyerahan hasil audit. Ya. Di dalam pra-audit, itu didasarkan pada adanya perjanjian kerjasama, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perencanaan dan konfirmasi kepada pihak yang ingin diaudit. Lalu setelah itu dilakukanlah implementasinya. Berupa apa? 1, pengumpulan peraturan perundang-undangan yang relevan yang akan jadi dasar hukum untuk mereview, kemudian validasi peraturan tadi masih berlaku atau tidak, kemudian pengumpulan data, kemudian validasi data, menganalisis, kemudian validasi analisis ya, hasil analisis tadi, dan memberikan pendapat hukum dan rekomendasi. Lalu setelah itu dilakukanlah proses penyerahan hasil audit kepada pihak yang diaudit, ya. Dan sebelum dilakukan penyerahan, dilakukan presentasi akhir, dan selanjutnya dibuatlah serah terima pekerjaan. Nah, untuk melakukan pekerjaannya, seorang auditor hukum ya memiliki standar kerja yang terbagi menjadi 7 langkah ya, dan ini 7-7-nya merupakan standar profesi auditor hukum yang harus dipatuhi oleh auditor. Pertama, melakukan telaah dan identifikasi apa sih tujuan penugasan audit hukum tadi. Tujuannya mau apa? Mau masuk ke bursa efek ya, IPO atau Initial Public Officer, melepas saham ya, atau mau mengakuisisi atau penyertaan saham dan lain-lain. Kemudian setelah itu melakukan perencanaan audit hukum. Dibuatlah planning ya. Jadi kalau kita sudah melakukan perencanaan audit hukum dengan baik, itu seperti sekitar 75% tujuan audit akan tercapai. Presentasinya sedemikian besar sehingga perencanaan itu adalah faktor yang paling penting di dalam audit hukum. Setelah itu, kemudian hasil rencana tadi kemudian dikonfirmasikan kepada pihak yang meminta audit. Ya, apakah seperti demikian atau tidak? Minta konfirmasi. Setelah pihak yang diaudit menyetujui, dilakukan pekerjaan melakukan pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi tadi lalu dianalisis. Hasil analisis tadi kemudian dibuatlah disusunlah laporan hasil audit hukum yang kemudian hasilnya ini disampaikan kepada pihak yang diaudit. Nah, 7 langkah inilah yang harus dilakukan secara sistematis dan tidak boleh atau berurutan dan tidak boleh tidak dilakukan. Sehingga ya auditor hukum ini dapat dikatakan telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi auditor hukum. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengikuti video dengan baik, dengan seksama, semakin jelas atau semakin nggak jelas? Ya, kembali kalau memang belum jelas silahkan diulang lagi dari awal. Ya, kan hard copy atau itunya materinya sudah dipegang juga, silahkan dicocokkan, kemudian didengar, dilihat dan diperhatikan. Kemudian kalau memang
masih belum jelas, silahkan di googling lagi materi dari sumber-sumber lain. Ya, moga-moga lebih jelas. Nah, kalau setelah melakukan itu belum jelas, silahkan nanti kita bisa mendiskusikan secara langsung. Saya dengan senang hati karena ini akan saya berikan pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika memeriksa perusahaan gitu ya. Jadi silakan ditanyakan, silakan didiskusikan. Harapan saya semoga sesi ini mahasiswa bisa menguasai, kalau bisa sampai 100%. Ya, dan video ini silakan mahasiswa simpen linknya, selamanya boleh. Ya, karena nanti ketika teman-teman mahasiswa terjun ke masyarakat, ini ada manfaatnya ketika Anda diminta untuk mengaudit tempat bekerja saudara semua. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Semoga materi yang saya berikan mengenai legal audit bidang perseroan terbatas ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.